Cek, kedengaran suara saya? Kedengaran. Oke. Nah, kita mulai aja ya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga, kita mulai aja ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengundang kembali teman-temannya, para kader-kadernya untuk bisa segera join ke forum kita pada malam hari ini karena segera kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul pada forum yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana pada malam hari ini, yang mana pada berkat beliau dan para sahabatlah kita dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan zaman yang terang benderang pada saat ini. Oke, teman-teman, sebelum kita membuka acara pada malam hari ini, marilah kita membukanya dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, sebelum itu saya ingin mengucapkan ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga di tahun yang ke-75 ini negara kita menjadi semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin berjaya lagi. Dan tentu juga semoga negara kita bisa menjadi negara yang daya asingnya kuat gitu ya di penjuru dunia. Dan semoga juga di tahun yang ke-75 ini masyarakat Indonesia menjadi semakin berjaya lagi, semakin rukun dan memiliki jiwa nasionalisme yang lebih tinggi lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman peserta yang saya hormati, sebagaimana telah teman-teman ketahui juga ya, bahwa diskusi online kita pada malam hari ini mengambil tema yaitu menyiapkan momentum menuju Indonesia Madani. Pemuda bisa apa? Oke, sebelum itu mungkin saya akan membacakan ya kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, nama beliau Muhammad Teguh Satria SAK, profil kelahiran Kevarmenanu 30 April 1993, tempat tinggal Jalan Durian 3, Perumahan Brau Indah, Blok E1, nomor 9, RT 9, Tanjung Redep, Brau. Agama Islam dan aktif dalam berbagai organisasi serta memiliki pengalaman kerja yang mumpuni. Edukasi beliau untuk formal dari tahun 1999 sampai tahun 2005, SDN 003 Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 2005 sampai 2008, SMP 003 Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. 2008 sampai 2011, SMKN 1 Berau, Kalimantan Timur. 2011 sampai 2017, S1 Akuntansi dengan IPK 3,59, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman, yang sudah terakreditasi A ya. Untuk pendidikan non formal beliau ada di tahun 2009 ada Paskibraka PPI Kabupaten Berau, yaitu sekitar 8 bulan. Terus pada tahun 2018 itu ada Training of Trainer Kemenpora Republik Indonesia, yaitu sekitar 3 hari. Dan di tahun 2017 ada pelatihan pemahaman hak konstitusional warga negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Itu lamanya sekitar 4 hari. Pengalaman organisasi beliau pada tahun 2014 sampai 2015, beliau adalah
Ketua Umum BEM FEB Universitas Mula Warman. Pada tahun 2016, beliau menjabat sebagai Presiden BMKM Universitas Mula Warman. 2016, beliau menjabat sebagai Koordinator Wilayah Kaltimsel BEM SI. Dan 2017, beliau menjabat sebagai Ketua Umum KAMI Kaltim Utara. Oke, itu sedikit ya dari pengalaman organisasi beliau. Untuk prestasinya mungkin saya akan membacakan sedikit ya prestasi beliau, karena kalau saya bacakan semuanya mungkin akan kehabisan waktu kita ya. Oke, untuk prestasi beliau pada tahun 2012 beliau mendapatkan juara 1 debat mahasiswa ekonomi Kaltim. 2013 juara 1 debat mahasiswa ekonomi Kaltim, dan juara harapan 1 debat ilmiah mahasiswa. Dan pada tahun 2015 juara 1 lagi gitu ya, debat mahasiswa yang bertema Police Goes to Campus. Dan peserta terbaik temu nasional Bina Teritorial TNI AD. Dan pada tahun 2017 juara 1 Experiential Learning Trivia Race. Dan juga orator terpilih saat closing ceremony di hadapan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, pelatihan pemahaman hak konstitusional warga negara. Baik, mungkin itu sedikit saya sharing tentang kurikulum vitae dari narasumber kita. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit ya pengantar dari diskusi online kita pada malam hari ini yang bertema menyiapkan momentum menuju Indonesia Madani. Pemuda bisa apa? Kita para pemuda adalah generasi penerus bangsa, dan keberadaan kita menjadi suatu pilar yang sangat penting akan berdirinya negeri ini. Seperti yang pada tema, kita para pemuda bisa apa dalam memberikan impact yang berguna untuk negeri ini? Momentum apa yang bisa kita siapkan untuk kesejahteraan negeri ini? Oke. Mungkin selengkapnya akan disampaikan langsung oleh pemateri kita ya. Assalamualaikum Kak Teguh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Oke, alhamdulillah baik Kak ya. Oke Kak, mungkin tanpa berlama-lama lagi, silakan kepada Kak Teguh untuk penyampaian materinya. Ya, Dipersilakan Kak. terima kasih sekaliku MC malam hari ini ya, moderator. Siap sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yunfiru khifafa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran dalam situasi masih memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dan juga masih dalam situasi kita terpisahkan oleh jarak, juga dalam kondisi berjuang melawan pandemi COVID-19. Semoga pertemuan online kita malam hari ini lewat ruang virtual ini tidak mengurangi sedikit pun nilai-nilai kebermanfaatan dan nilai-nilai keberkahan yang Allah limpahkan pada kita pada malam hari ini. Semoga kita semua mampu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur apapun kondisi yang kita dapatkan mulai pagi hingga malam hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh dan teladan bagaimana memulai jalan kebaikan, bertahan di atasnya dan mewariskan semangat perjuangannya kepada generasi setelahnya, bahkan kepada kita pada hari ini. Semoga kita semua istiqomah menjadi pengikut beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang beberapa hal yang menarik seputar tema yang mungkin sudah patut kita perbincangkan ya, karena situasinya juga momennya pas banget, baru-baru aja kita melewati fase-fase detik-detik proklamasi Republik Indonesia. Kemudian juga kita sekarang lagi hangat-hangatnya membahas tentang peran anak muda ini apa sih untuk kemudian berbicara tentang perkembangan negara kita ke depan. Nah, jadi ada beberapa hal yang menarik dari tema yang disiapkan oleh panitia pada malam hari ini. Kalau dari
layar teman-teman bisa baca bahwa untuk menyiapkan momentum menuju Indonesia Madani itu pemuda itu sebenarnya bisa buat apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ada beberapa kata kunci di sana, ada momentum, kemudian ada Madani dan pemuda. Nah, kalau Indonesia itu sudah menjadi ciri khas kita semua gitu ya, identitas kita semua. Jadi kita coba fokus ke hal-hal yang bisa kita bahas lebih detail malam hari ini, yakni momentum, Madani, dan pemuda itu sendiri. Nah, momentum ini banyak sekali diksi ini digunakan dalam beberapa situasi diskusi yang kalau misalnya kita melihat momentum ini semacam sesuatu waktu yang bisa terjadi dengan persiapan atau dengan tanpa persiapan. Nah, ini sangat menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita melihat ada sesuatu yang kita persiapkan momentum, artinya kita sedang merencanakan hal yang akan kita kerjakan untuk Indonesia ke depan. Nah, kalau dalam kesempatan malam hari ini disebutkan konteksnya adalah Indonesia yang madani. Nah, kira-kira kita coba perjelas dulu nih. Madani itu apa sih kalau dalam diskusi kita gitu ya. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, madani itu adalah kondisi masyarakat yang masyarakatnya itu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai, kemudian norma, kemudian hukum yang ditopang oleh kepenguasaan iptek. Ya, kemudian ada iman, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi yang berperadaban. Nah, dari sini bisa kebayang ya, bahwa apa sih yang dipengen dari tema ini gitu ya. Jadi, untuk terlibat dalam proyek menyiapkan momentum Indonesia yang memiliki kondisi masyarakat yang memiliki tinggi nilai norma hukum dan sebagainya itu, kira-kira anak muda ini bisa apa gitu kan. Nah, untuk itu kita coba cek dulu deh, pemuda hari ini tuh sebenarnya seperti apa sih. Nah, poin-poin ini saya kutip dari buku Aksara Kebangkitan Pemuda. Mungkin yang udah pernah baca, pasti nemuin kata-kata ini di salah satu poin lembaran. Di situ dalam bentuk puisi, tapi puisi itu mengutip situasi terkini yang waktu itu saya coba renungkan begitu ya. Bahkan itu tertulis awalnya sebelum masuk ke dalam buku Aksara Kebangkitan Pemuda, itu secara spontan saja tertulis dalam lini masa media sosial. Nah, ini ada beberapa poin. Teman-teman boleh sepakat, boleh tidak, nanti bisa disampaikan di sesi diskusi. Yang pertama, pemuda hari ini itu potretnya dipandang itu sebagai batas-batas elektoral pada sistem politik yang binal. Teman-teman bisa lihat hari ini kita sedang menyongsong pesta demokrasi lokal begitu ya, tingkat daerah, kota dan kabupaten. Setelah beberapa bulan yang lalu kita juga sudah melaksanakan pesta demokrasi tingkat nasional, pemilihan presiden juga anggota legislatif. Nah, ini bentar lagi kita bakal ngalamin pilkada serentak. Ada hal yang tidak berubah dari situasi ini. Apa ya? Tentang ini. Tentang anak-anak muda yang kemudian dipandang hanya sebatas nilai-nilai elektoral. Hanya sebatas dibahas atau dilibatkan ketika ngomongin pemenuhan hak suara. Nah, ini kemudian sering kita dengarkan gitu ya. Tiba-tiba ada yang mendadak milenial, ada yang tiba-tiba perhatian dengan anak muda, lalu memberikan kegiatan-kegiatan yang jangka pendek, tapi kemudian setelah selesai ya udah, habis itu kita tidak lagi merasakan hal-hal yang menjadikan pemuda ini sebagai aktor utama dalam tema kita di awal tadi, menyiapkan momentum Indonesia Madani. Nah, ini fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kita menemukan juga bahwa kita-kita ini ya, pemuda-pemuda hari ini ada yang kemudian sedang berproses mencari jati diri. Jadi mereka beberapa kali atau kita ini seringkali mengalami kebingungan, bahkan juga nggak jarang kita itu kecewa. Kita mencari jati diri. Nah, sebenarnya kita ini mau ngapain sih? Terus kita ini siapa? Mau mainannya sama siapa? Terus tujuannya mau kemana? Ini masih sering kita temukan. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari media sosial kita, timeline-nya itu macam-macam anak muda ini ya. Ada yang pengen viral dengan ngelakuin hal-hal yang nggak biasa gitu ya, sampai kemudian yang biasa-biasa aja tapi kemudian viral. Macam-macam. Dan itu menggambarkan bahwa anak-anak muda hari ini itu sedang mencari jati diri. Mereka sedang berproses. Banyak yang kecewa, lalu kemudian mengambil jalan pintas, bisa dengan hal-hal yang kemudian negatif ya, seperti
melakukan hal-hal yang dilarang, kemudian juga melakukan perusakan-perusakan yang banyak hari ini kita temukan di lini masa berita kita. Itu pelakunya kalau dulu itu usia paruh baya, sekarang sudah semakin muda, baik pelaku maupun korban. Nah, ini sering terjadi karena prosesnya mencari jati diri. Selanjutnya, anak-anak muda hari ini juga seringkali mengalami kehilangan pedoman gitu. Mereka ini bingung bersandarnya pada apa. Bahkan lebih condong membanggakan diri sendiri begitu. Lo gue gitu kan. Dan mereka seperti tidak memiliki pedoman dan pegangan ketika berhadapan dengan situasi yang membingungkan ini. Nah, masih hangat mungkin ya dalam benak kita peristiwa politik beberapa tahun belakangan ini, seolah-olah kita kebingungan untuk bisa mencari titik temu antara agama dan negara begitu. Isu-isu yang dibangkitkan ini membuat anak-anak muda ini semakin bingung pegangnya kemana nih gitu kan. Akhirnya mereka bingung berpegang kemana, dan akhirnya ya ini sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Akhirnya mereka jumawa dengan raihan capaiannya secara pribadi. Lalu yang paling sering terjadi juga, anak-anak muda itu hatinya itu terlampau lemah gitu ya. Jadi ciri-ciri hati yang lemah itu terbang jika dipuji dan tertunduk lemah jika tercaci. Seringkali dipuji walaupun hanya pujiannya itu formalitas, tapi terbang gitu. Merasa tinggi. Tapi kemudian kalau dikritik, itu merasa dirinya dicaci. Nah, itu kondisi kita hari ini. Nah, lalu kemudian, tapi pemuda itu juga sebenarnya punya pundak yang kokoh. Siap untuk memikul banyak beban, karena dia lagi kuat-kuatnya nih. Tapi ternyata sumber kekuatannya itu, hatinya itu rapuh. Dan mudah sekali patah untuk keadaan. Itu kenapa kemudian hari ini anak-anak muda itu butuh diperkaya dengan keteladanan. Nah, kita sedang cari keteladanan apa yang nanti kita bisa temukan. Lalu tantangan hari ini, anak-anak muda atau pemuda-pemuda itu sedang mencoba menyeimbangkan antara idealita dan realita. Nah, idealita itu kondisi yang kemudian membuat kita memiliki suatu hal yang ideal versi kita gitu ya, atau lebih famous dengan istilah idealisme. Jadi idealisme itu coba diturunkan, sementara realita itu menampak ke permukaan. Ya, fenomena-fenomena ini terjadi. Misalnya yang viral-viral itu memaksa anak-anak muda itu kayaknya agak sulit kalau nggak ikut trending, ikut apa namanya, ikut challenge-nya dan seterusnya. Walaupun challenge itu kesannya tidak mendidik, kemudian tidak produktif, tapi itu membuat mereka terbawa arus. Nah, ini yang terjadi. Jadi realita itu seperti gelombang besar yang nggak bisa kita hilangi, apa kita bisa hindari, tapi kita nggak punya apapun untuk menghindar atau membuat kita terlindung dari serangan ombak besar itu. Dan itu terjadi hari ini. Ya, jadi tantangannya anak-anak muda hari ini tuh idealisme dan realita itu sedang bergesekan dengan sangat keras, sehingga kita perlu membahas diskusi malam hari ini itu dengan hal yang sedikit lebih serius karena situasinya juga semakin hari semakin menantang. Nah, itu kondisi hari ini. Jadi untuk menghadapi situasi hari ini, kita coba flashback gitu ya, situasi yang pernah terjadi di masa lampau. Jadi kalau misalnya katanya film di Habibie Ainun, itu kita harus melihat 3 variabel kalau menghadapin suatu isu atau masalah gitu ya. Yang pertama faktanya apa, kemudian masalahnya apa, dan solusinya apa gitu ya. Nah, jadi kalau faktanya tadi sudah kita ungkap, masalahnya juga sedikit kita singgung, lalu solusinya apa? Nah, untuk menemukan solusi, kita harus punya referensi. Kita punya referensi, salah satu referensinya adalah dengan membuka sejarah. Nah, ini ada satu hadis yang cukup menarik, dan mungkin beberapa pekan terakhir ini cukup fenomenal ya, fenomena tentang Masjid Hagia Sophia yang ada di Turki. Itu menjadi salah satu simbol kebangkitan Islam yang ada di Eropa, dan itu ada di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat, kota Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan Islam. Dan pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Nah, kota Konstantinopel ini saat itu masih di bawah naungan Kekaisaran Bizantium,
yang juga bahkan dikenal dengan benteng yang cukup kokoh. Dan Rasulullah sudah menubuatkan bahwa nanti itu akan jatuh juga ke tangan Islam. Dan yang menjatuhkannya itu adalah, yang meruntuhkannya adalah pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin. Dan kira-kira kita sudah tahu ya, bahwa yang akhirnya ditakdirkan untuk bisa menjadi pemimpin di dalam hadis itu adalah Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa sih Sultan Muhammad Al-Fatih ini? Nah, kita lihat nih, ada 3 hal yang kita bisa saksikan bahwa ternyata Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah sosok pemuda yang soleh. Dia sudah hafiz Quran 30 juz sejak usia 8 tahun, bahkan terbiasa untuk mengamalkan puasa, juga sholat full version. Jadi tidak hanya sholat yang wajib aja, tapi sholat sunnahnya juga luar biasa. Bahkan ketika ingin melaksanakan peperangan, saat itu ingin meruntuhkan Konstantinopel, beliau menghimbau, memerintahkan seluruh pasukannya untuk berpuasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam harinya sebelum melakukan operasi peperangan untuk menaklukkan Konstantinopel. Soleh. Kemudian komunikatif. Jadi anak-anak muda atau pemuda yang dikenal sebagai Sultan Mehmed II ini juga dikenal sebagai anak muda yang komunikatif. Terbukti dengan beliau menguasai 7 bahasa dan juga bahkan dipercaya memimpin kesultanan sejak usia 12 tahun. Bayangkan usia 12 tahun dia sudah memimpin kesultanan juga dengan usia yang jauh lebih senior dari dia. Dan akhirnya beliau juga dikenal sebagai sosok yang visioner. Dia punya mimpi, dia punya keyakinan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel dan bahkan menaklukkan kota Roma. Tapi ternyata, qadarullah, sebelum mimpi yang kedua yakni menaklukkan Roma ini tercapai, beliau keburu untuk dipanggil oleh Allah, waktunya dicukupkan oleh Allah di dunia, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ini fakta-fakta tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kira-kira kenapa beliau bisa menjadi sosok yang pemuda itu kok kayaknya perfect banget gitu ya. Di usia muda sudah bisa mendapatkan jabatan, sudah kemudian memiliki pengalaman yang luar biasa, usia 21 tahun bisa bukan hanya sekedar meraih Ballon d'Or gitu ya kalau pemain bola, tapi juga bisa menaklukkan sebuah benteng yang terkenal dengan kokohnya gitu. Dengan perfectnya pertahanannya gitu. Dan ternyata ini bukan suatu hal yang tiba-tiba yang jatuh dari langit begitu, tapi memang sudah dipersiapkan oleh si ayahnya atau sudah direncanakan dengan matang, diberi bekal yang cukup oleh si ayahnya Sultan Mehmed II, yakni Sultan Murad II. Kira-kira ada 3 komponen penting yang dikutip oleh Muhammad Ramli Rahim, Ketum PP Persatuan Guru Indonesia, menyatakan bahwa beliau ini, ya, Sultan Murad II ini sangat bersahabat dengan anaknya. Jadi sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, pemimpin keluarga, beliau sangat akrab dengan anak-anaknya. Terbiasa untuk berdiskusi, terbiasa untuk bermain bersama, memberikan keteladanan, itu sangat terbiasa sekali. Sehingga si anak ini merasa dekat dengan orang tuanya. Lalu kemudian, beliau juga selalu memberikan motivasi dengan ucapan yang baik terhadap Sultan Mehmed II ini. Sehingga keyakinan itu benar-benar dipupuk sejak kecil. Sejak masih kecil, sehingga kemudian beliau mendapatkan banyak asupan-asupan energi positif dari ucapan-ucapan baik dari sang ayah ini. Kalau sekarang kan misalnya anak-anak kita kan seringkali, mungkin ibu bapak kita sekali membandingkan gitu antara kita dengan anaknya tetangga atau anaknya keluarga yang lebih pintar, lebih berprestasi versi mereka. Nah, itu sebenarnya kalau yang teman-teman sering ikutin seminar parenting itu juga tidak cukup baik. Nah, ternyata ini sudah dipraktikkan oleh Sultan Murad II bahwa beliau ini memberikan motivasi dengan ucapan yang baik kepada Sultan Muhammad Al-Fatih yang dulunya masih namanya Sultan Mehmed II. Jadi gelar atau julukan Al-Fatih itu diberikan ketika beliau mampu menaklukkan Konstantinopel, ya, menaklukkan, makanya Al-Fatih, sang penakluk. Nah, motivasi yang diberikan itu luar biasa. Jadi dalam satu waktu, Sultan Murad II ini berbicara kepada Sultan Mehmed. Dia menunjuk ke suatu tempat, dia mengatakan, di sana ada sebuah benteng besar yang kokoh yang bernama Konstantinopel. Dan beliau menyampaikan hadis tentang Rasulullah itu. Yang hadis dari Rasulullah menyatakan tentang benteng yang kokoh itu, yang bernama Konstantinopel itu akan runtuh di tangan Islam. Dan yang meruntuhkannya itu adalah sebaik-baik pemimpin. Dan ayahnya mengatakan, dan pemimpin itu adalah kamu.
Jadi keyakinan itu sudah ditanamkan menghujam kepada si Sultan Mehmed II sejak kecil. Dan ternyata si ayah ini, Sultan Murad ini tidak hanya sekedar memberikan ucapan, tapi juga memfasilitasi pendidikan terbaik. Jadi beliau memfasilitasi, menghadirkan guru-guru terbaik di bidangnya untuk mendampingi proses pembelajaran dan pembekalan Sultan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya beliau menjadi sosok yang memiliki wawasan, memiliki kemampuan, dan lain sebagainya. Itu semua melalui proses pembelajaran yang difasilitasi oleh guru terbaik oleh ayahnya. Nah, kurang lebih ada 10. Nah, kalau di sini Anda tulis 11 karena ada 10, yang satu poinnya ada mencakup dua sektor. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, indikator-indikator ini dipaparkan oleh Ustadz Felix Xiao, salah satu tokoh ulama di Indonesia yang cukup menguasai dinasti Utsmani, menguasai tentang bagaimana sejarah khilafah di Turki Utsmani dan yang lainnya. Kita akan bahas persatu. Yang pertama, jadi situasi ini bisa relevan dengan konteks anak muda hari ini. Kita akan coba lihat ya, apa yang kemudian bisa kita saksikan dalam ciri-ciri keteladanan yang disampaikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang barangkali kita bisa menjadikan salah satu role model untuk pemuda yang sekarang kita bahas malam ini, konteksnya untuk menyiapkan momentum Indonesia yang madani. Yang pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan sosok yang menguasai banyak bahasa. Ya, beliau menguasai bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, Serbia, Turki, Parsi, bahkan Ibrani. Menguasai banyak bahasa ini tidak hanya sekedar untuk merasa lebih pandai begitu, atau juga untuk nilai rapot yang tinggi, atau untuk dapat beasiswa S2 luar negeri, tapi beliau menggunakan kemampuan ini untuk kemampuan berdiplomasi dan berkomunikasi dengan berbagai wilayah yang nanti akan dijadikan target penyebaran dakwah Islam. Nah, terus apa konteksnya yang kita bisa tarik dalam situasi hari ini? Nah, anak-anak muda hari ini untuk menyongsong Indonesia yang madani, sebisa mungkin untuk bisa menguasai teknik-teknik berkomunikasi, salah satunya dengan menguasai banyak bahasa. Bisa jadi dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa-bahasa yang lain yang bisa kita kuasai. Niat kita adalah untuk berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam target segmen objek untuk bisa berkolaborasi membangun Indonesia yang madani. Ya, sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ketika berhasil menaklukkan Konstantinopel, beliau tidak memaksakan seluruh penduduk yang ada di sana untuk memeluk Islam. Justru misi yang beliau bawa adalah membawa 3 hal, yakni membawa keadilan, kemudian perdamaian, dan kemakmuran. Nah, konteks ini nanti kita akan menarik bahas dengan Indonesia kekinian ya. Kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih juga mempelajari banyak ilmu sebagai bekal untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin dan kepemimpinan hari ini itu tidak boleh hanya kita pandang sebatas jabatan demi jabatan begitu. Walaupun dengan adanya jabatan, akselerasi pencapaian target itu lebih cepat. Tapi bukan itu satu-satunya cara. Ada banyak cara. Kalau semua orang pengen jadi pemimpin, ya siapa yang mau jadi bawahannya, kan begitu. Situasi hari ini, kita bisa melihat bahwa ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita itu banyak banget. Mulai dari ilmu putih sampai ilmu hitam. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih itu mempelajari banyak ilmu yang tadi kita sudah sampaikan di poin sebelumnya, bahwa beliau difasilitasi oleh ayahnya untuk didampingi guru-guru terbaik di masing-masing bidang ilmu. Ada yang di bidang ilmu agama, tentang fikih, tentang Quran, tentang hadis. Kemudian ada ilmu modern, seperti sejarah, matematika, ilmu falak, seputar perbintangan. Juga tentang ilmu militer, bagaimana strategi-strategi peperangan yang efektif. Jadi beliau termasuk sosok yang memiliki banyak ilmu. Maka nggak heran di usia yang sedemikian muda, beliau mampu menjadi pemimpin yang disegani, tapi juga bisa memberikan prestasi yang sulit diulangi. Dia teringat katanya Kak Iqbal ya, salah seorang mentor di kampus, salah seorang senior, mengatakan bahwa salah satu keberhasilan periode kita dalam memimpin organisasi itu adalah 2 ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu ada 2. Salah 2, bukan salah 1. Jadi 2 indikator keberhasilan kita dalam memimpin organisasi itu. Yang pertama adalah kita melakukan sesuatu yang belum pernah diulang, belum pernah dilakukan oleh generasi sebelum kita,
Dan yang kedua, kita melakukan sesuatu yang akan sulit diulangi oleh generasi setelah kita. Ya, jadi saya ulangi, jadi kita melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh generasi sebelum kita dan akan sulit diulangi oleh generasi setelah kita. Nah, ini salah satu indikator yang mungkin cukup berat dalam sebuah target periodisasi organisasi. Tapi itu menjadi hal yang mungkin ketika kita menguasai ini tadi, banyak ilmu, banyak referensi tentang ilmu agama, ilmu modernitas yang hari ini semakin berkembang, juga tentang ilmu, tentang militer, intelijen dan sebagainya. Ini menjadi bekal yang menjadi cukup baik bagi anak-anak muda yang sekarang sedang berproses berdinamika untuk mengambil saham dalam proses menjadikan Indonesia menjadi negara yang madani. Yang ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan sosok pemuda yang kemudian beliau ini orangnya fleksibel, inovatif, dan penuh kejutan. Suka ngasih surprise dengan langkah-langkah politiknya, langkah-langkah kebijakan yang melibatkan anggotanya dan juga lawan politik. Kenapa bisa menjadi orang yang inovatif dan sangat fleksibel dengan situasi yang berkembang, bahkan memberikan solusi yang penuh kejutan? Karena pertama beliau menguasai sejarah dan juga memiliki prinsip tentang role model yang menjadikan keteladanan dia. Jadi beliau menguasai sejarah tentang bagaimana kemudian Islam itu bisa berkembang dan menjadi pemimpin tokoh guru peradaban di dunia pada masa itu. Dan tantangan-tantangannya juga beliau memiliki role model kepemimpinan. Siapa? Ya Rasulullah SAW, juga para khulafaur rasyidin. Nah, beliau sangat menguasai itu. Jadi prinsipnya meneladani Rasulullah itu luar biasa. Sehingga kemampuan beliau membaca sejarah, kemudian juga bisa memiliki keteladanan dalam kepemimpinan, itu membuat visinya semakin tajam. Inilah yang kemudian beliau menjadi orang yang fleksibel, inovatif, dan penuh kejutan. Nah, Anda selalu menyampaikan bahwa dalam situasi kita ingin menciptakan solusi, kita harus memiliki dua hal. Ya, yang pertama, kita harus memiliki banyak referensi. Salah satunya adalah dengan cara mendefinisikan sejarah. Lalu yang kedua, untuk menciptakan solusi, kita harus punya daya juang untuk berkreasi. Jadi irisan antara referensi yang banyak tadi dengan kemudian daya juang berkreasi, itulah nanti irisannya itu yang menjadikan kita memiliki solusi. Nah, ini kemudian perlu kita pahami bahwa penting sekali untuk memahami masa lalu untuk mempersiapkan masa depan. Sebagaimana yang diskusi kemarin, Anda sempat mengisi tentang membahas, membedah buku api sejarah, ya kurang lebih itu yang menjadi garis besarnya. Yang keempat, apa yang kita bisa teladani dari sosok pemuda idaman Muhammad Al-Fatih? Beliau mengambil pelajaran sejarah dari tokoh lain. Jadi tidak hanya tokoh-tokoh Islam ya, tidak hanya seputar sejarah Islam kemudian kepemimpinan Islam, beliau juga mempelajari sejarah dari tokoh dunia yang lain, tokoh bangsa yang lain. Dari hasil pembelajaran itu, beliau mendefinisikan lalu menyusun perhitungan-perhitungan. Mempelajari kelemahannya, kekuatannya, peluang dan ancamannya, lalu mematangkan perencanaannya. Ini membuat beliau terbiasa untuk bisa sesuai dengan tantangan-tantangan yang muncul sewaktu-waktu. Termasuk dengan ide gilanya yang kemudian memindahkan laut ke daratan dan lain sebagainya. Yang kelima, dari keteladanan yang bisa kita contoh dari Muhammad Al-Fatih selaku pemuda idaman, beliau giat beribadah. Jadi beliau ini kuncinya itu mendekatkan diri kepada Allah. Itu menjadi hal yang paling utama. Di situ sumber kekuatan kita. Kita kalau nggak mendekatkan diri sama Allah, ya pasti mendekatkan diri pada setan. Cuma dua itu pilihannya. Jadi kalau kita nggak dekat dengan Allah, waspada itu ya. Bisa jadi kita lagi dekat dengan setan. Gitu juga sebaliknya. Kalau kita nggak pengen dekat dengan setan, maka dekatlah dengan Allah. Lalu kemudian kita juga bisa melatih karakter kesatria sebagaimana yang dicontohkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau menjadi sosok negarawan yang mampu mengorbankan dan menggerakkan orang lain juga untuk berkorban terhadap agama, bangsa, dan negaranya. Dan itulah yang membuat beliau menjadi sebaik-baiknya pemimpin. Beliau punya kemampuan keimanan yang luar biasa, lalu juga memiliki jiwa negarawan yang juga luar biasa. Sehingga pemimpinnya ya sebaik-baik pemimpin sebagaimana yang digariskan oleh Rasulullah. Ini yang kelima. Yang keenam, beliau juga merupakan sosok yang bekerja keras dan berani. Beliau ini sosok yang kemudian giat belajar dan berlatih
tadi kita bisa saksikan ya, di usia sedemikian rupa beliau sudah mulai banyak mencapai capaian-capaian yang pada umumnya tidak bisa dicapai pada anak-anak seusianya. Kemudian beliau terbiasa menggunakan pedangnya sendiri, dalam artian beliau ini mandiri, berani begitu ya, menjadi pemimpin tidak hanya sebatas memberi komando, tapi juga turun ke lapangan untuk bertempur langsung dengan musuh. Dan beliau menjadi sosok yang membangkitkan optimisme semangat di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan, dan pesimisme yang melanda pasukannya. Pada satu peperangan dalam riwayat itu, beliau menghadapi sosok musuh yang menggunakan alat perang yang lebih canggih. Ketika gagang senjata dari lawan itu mencoba melemparkan tembakan begitu ya, itu pasukan-pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih itu pada tiarap atau menghindar begitu. Tapi kemudian beliau bangkit lalu meneriakkan kepada para pasukannya, "Wahai para mujahid Allah, jangan pernah takut dan lantangkan suaramu, lantangkan gerak tubuhmu untuk melantunkan kalimat Allah dan juga memenangkan pertarungan ini." Kurang lebih seperti itu kata-katanya, dan akhirnya kata-kata itu bisa membangkitkan semangat para pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih itu. Jadi ini penting ya, menjadi sosok pemuda yang ingin mengambil saham dalam kebangkitan Indonesia menjadi negara yang madani, ya tentunya kita harus punya bekal yang cukup. Kita mau perang tapi nggak bawa amunisi, ya sama aja bunuh diri kan gitu. Kemudian kita juga harus bisa menggunakan kemampuan kita sendiri. Kita harus mencari pedang kita ini bentuknya seperti apa, lalu caranya seperti apa memakainya, dan untuk apa kita pakainya. Dan tentunya kita bisa gunakan itu akhirnya dengan tangan kita sendiri. Dan tentunya memelihara optimisme di dalam hati kita. Yang ketujuh, sebagai sosok pemuda yang ingin membangkitkan Indonesia menjadi negara yang madani, kita harus berpikiran sebagai pemuda yang cerdas. Baik secara pemikiran, strategi, maupun susunan formasi. Dan kalau kita baca dalam sejarah itu, bagaimana kemudian sosok Muhammad Al-Fatih bisa memiliki strategi yang tidak umum begitu ya. Bagaimana mungkin beliau bisa meyakinkan para pasukannya untuk memindahkan kapal dari laut ke atas gunung. Bahkan dalam riwayat itu juga gunung-gunung yang daratan yang dijadi tempat untuk dilewati oleh kapal itu bentuknya tidak datar, tapi seperti bukit-bukit begitu. Tapi lewat instruksi dan strategi juga formasi yang disusun oleh Muhammad Al-Fatih, bukit-bukit itu bisa menjadi landai dengan kerja keras para pasukannya, dan juga akhirnya bisa melumuri pohon-pohon kayu yang didapatkan dari perbukitan itu, dilumuri dengan minyak dan lemak. Akhirnya kapal itu bisa dengan mudah berlayar di atasnya dan menghindari perlengkapan keamanan dari si pemilik Konstantinopel sebelumnya. Nah, pemikiran seperti ini kan tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa-biasa aja. Dia perlu perbekalan yang luar biasa, sehingga kemudian strategi itu dimatangkan dan formasi itu lebih luas untuk diterapkan. Karena apa? Karena kecerdasan yang memang dilatih dan kecerdasan yang terbiasa diaplikasikan. Yang kedelapan, untuk menjadi pemuda yang terlibat aktif dalam membuat Indonesia menjadi negara yang madani, kita harus terbiasa menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu, menurut Muhammad Al-Fatih, selalu menempatkan keadilan di atas kekuasaan. Jadi dasarnya adalah keadilan. Nanti keadilan itulah yang akan menciptakan perdamaian dan akhirnya kemakmuran suatu negeri itu bisa tercapai. Nah, ini cukup penting. Jadi anak-anak muda dari sekarang ini sudah harus mulai terbiasa menjadi sosok pemimpin yang adil, terbiasa terlatih untuk menjadi sosok yang adil, dan akhirnya bisa menjadi orang-orang penting yang membawa keadilan dalam negeri ini, dan nantinya akan menjaga perdamaian dan menciptakan kemakmuran bagi Indonesia. Ini yang kita harapkan. Kesembilan, yang kita contoh dari Sultan Muhammad Al-Fatih adalah beliau memiliki keteguhan hati dan keyakinan. Nah, anak-anak muda Indonesia juga kita harapkan memiliki hal seperti ini. Mereka memiliki sikap kesatria yang mau berkorban untuk bangsa dan negaranya juga orang lain, karena mereka memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita menjadi sosok yang sengsara begitu ya. Karena setiap pengorbanan kita itu pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kebaikan pasti dengan kebaikan, keburukan juga dengan keburukan. Dan akhirnya
kita memberikan yang terbaik, memberikan service excellent terhadap bangsa ini. Ketika kita hanya diminta untuk mendapatkan nilai 6, kita berikan angka 7 bahkan 8. Itulah service excellent. Lebih dari ekspektasi yang diberikan oleh orang lain. Itu yang membuat Al-Fatih menjadi pemimpin yang legendaris dan karismatik, karena beliau memiliki keyakinan untuk selalu memberikan yang lebih, karena beliau ingin menjadi pemimpin yang terbaik. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai anak muda di Indonesia. Yang ke-10, ini juga yang tidak kalah pentingnya, kita menjadi sosok yang memiliki sikap tawakal, dipatenkan dalam diri kita. Berserah kepada Allah atas segala daya dan upaya yang sudah kita lakukan untuk mencapai hasil terbaik. Karena hasil terbaik itu tidak selalu menang, tidak selalu didasarkan pada nilai yang baik, tidak mendapatkan pujian dan sebagainya, tapi kita serahkan semuanya pada Allah. Lalu kita tidak cepat berpuas diri dengan apapun hasil yang kita capai, baik kita dengan mencapai hasil kebaikan dengan ringan maupun berat, tapi kita tidak cepat berpuas diri dan kita menjadi sosok yang tawadu, tetap rendah hati terhadap situasi yang di sekitar kita, tetap menjaga akhlak agar kita tidak merendahkan orang lain. Ini cukup penting agar pemuda-pemuda Indonesia ini memiliki energi yang tidak ada habisnya, yakni dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman sekalian, Muhammad Al-Fatih adalah bukti nyata korelasi positif antara keimanan dan daya juang yang beririsan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menang atau kalah menjadi wujud keberhasilan yang berbeda, namun tetap menjadi pesan pembelajaran yang seirama dari Allah yang Maha Kuasa. Maka warisilah api perjuangan itu dalam setiap medan dakwah dengan semangat jihad yang menyala-nyala. Sebab tugas kita hanya berjuang dengan sebaik-baiknya. Dan pemuda hari ini, kini mereka sedang mempertaruhkan masa depan. Bantu mereka dengan warisan cerita pentingnya berkorban dan berjuang hingga akhir kemampuan. Biarkan kisah itu menyala dalam ingatan mereka, namun hatinya tetap hangat dalam dekapan kasih sayang persaudaraan sesama petarung jalanan. Biarkan mereka mengukir kisahnya dengan keringat, air mata, bahkan tetesan darah sebagai tintanya. Walau berbeda armada, kita tetap satu dermaga. Anak muda bisa apa? Jawab pertanyaan ini dengan gagasan, narasi, dan karya, bukan cengengesan, selfie, dan duduk bersama pejabat bermuka dua. Bangkit dan lekaslah merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Teguh ya atas materi yang disampaikan. Oke, sekarang mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Mungkin sesi pertama ini kita berikan kepada 3 penanya terlebih dahulu ya. Pada sesi diskusi ini nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan mengklik fitur raise hand ya. Silakan mengklik fitur raise hand. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa menanyakan secara langsung, silakan tuliskan pertanyaannya di room chat ya. Di room chat. Baik, jika kalau ada yang bertanya, teman-teman persilakan. Silakan mengklik fitur raise hand-nya atau bisa diketik di room chat ya. Bagaimana, teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oke, di sini ada pertanyaan ya Kak dari Akhi Muhammad Syarif ya. Dia bertanya, sebagai seorang mahasiswa, saya bacakan ya. Sebagai seorang mahasiswa yang masih minim ilmu, jika kami ingin berjihad di jalan dakwah ini, cara apa yang bisa kami lakukan? Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya. Ya, mahasiswa, hidup mahasiswa. Jadi kalau mau jadi mahasiswa yang berjihad, kita nggak perlu termakan framing media ya, harus mengidentikan berjihad itu dengan
mengangkat senjata atau bom bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi itu hanya dongeng-dongeng yang membuat kita takut dengan kata-kata jihad, kata-kata syahid dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya kita pengen menjadi sosok yang juga ingin berjihad gitu ya, dan pengen dakwah juga, tentunya dengan kondisi yang kita tidak punya kesempurnaan, maka yang harus kita lakukan adalah memulai dulu. Kita mulai dulu nih. Jadi kalau kita nunggu sempurna, nggak ada nih satupun yang bisa ngelanjutin perjuangan dakwahnya Rasulullah. Karena manusia itu pasti punya kesalahan, punya kekhilafan, punya kekurangan. Nah, kalau kita pengen berjihad di jalan dakwah, pertama bersungguh-sungguh dulu nih. Serius nggak nih pengen dakwah? Kalau pengen dakwah, kita mulai dari katanya Agim. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Mahasiswa itu kan punya tugas dan fungsi ya. Nah, kalau fungsi mahasiswa itu secara umum ada 3, ada juga yang menyebutkan 5. Ada yang pengen menjadi agent of change, kemudian social control, kemudian iron stock. Ada lagi yang namanya guardian of value dan moral force. Nah, 5 fungsi mahasiswa ini bisa kita jadikan sarana untuk berjihad. Berjihad ini apa sih? Nah, berjihad ini kan artinya berjuang dengan sungguh-sungguh. Kalau secara fungsi mahasiswa ya, kita bisa lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Menjadi agen perubahan. Jadi kita menginginkan perubahan itu banyak, makanya kita perlu agen. Jadi agen itu kan yang bisa ada di mana-mana nyebarin banyak barang gitu ya, dengan harga eceran gitu ya. Jadi banyak nih orang. Nah, perubahan juga kayak gitu, kita harapin anak-anak mahasiswa ini bisa menjadi yang bisa mengubah situasi gitu. Yang baik menjadi lebih baik, yang buruk menjadi baik. Kayak gitu. Nah, terus dalam konteks mahasiswa kita juga punya yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ini ada 3, ya kan? Ada pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nah, ini udah jelas banget nih. Kalau pengen berjihad dan berdakwah di jalan sebagai mahasiswa, maka lakukan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Bersungguh-sungguh dan dengan sehormat-hormatnya begitu. Kita jalani pendidikan, kita berkuliah di kelas, mendapatkan nilai dengan jujur, dengan kualitas kita sendiri, karena angka di kertas itu bisa hilang, tapi kapasitas itulah yang akan tetap melekat pada diri kita sampai kapanpun. Ijazah bisa terbakar, tapi kemampuan kita itu akan tetap mengakar gitu. Jadi kalau teman-teman pengen berdakwah gitu ya, di bidang-bidang ini bisa banget gitu kan. Di pendidikan, di kelas, itu kita bisa menjadi sosok yang mengingatkan teman-teman kita tentang hal-hal yang baik dan yang buruk. Sesederhana ngingetin sholat, kemudian ngingetin kalau makan itu duduk, kalau makan pakai tangan kanan, menggunakan bahasa yang baik, tidak menyakiti orang lain, punya akhlak yang sopan, dan sebagainya. Itu salah satu cara kita berdakwah. Berjihad ya sungguh-sungguh. Serius, nggak cuma sekali terus dikatain soalim berhenti gitu kan. Atau ketika dikatain soalim kita balas sok kafir gitu kan. Nah, nggak juga kayak gitu. Jadi ketika dikatain soalim ya kita sabar. Itu menjadi bagian dari ujian. Sebagaimana Rasulullah berdakwah kan banyak tantangannya. Kemudian penelitian ya sungguh-sungguh. Jadi relasi antara ilmu pengetahuan di kampus kita bisa terapkan di lapangan dengan kemampuan kita membaca situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi ilmu kita itu berguna gitu. Nggak cuma sekedar mendapatkan nilai lalu masuk di KHS dan kita banggakan ke hadapan orang tua, tapi benar-benar berimbas kepada masyarakat. Banyak sekarang sarananya untuk meneliti ya. Bahkan sudah ada hadiahnya lewat PKM, lewat wirausaha. Itu bisa menjadi sarana kita untuk berjihad. Berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan passion kita nih meneliti apa. Bisa di bidang wirausaha, bisa di bidang keilmuan, bisa di bidang sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Bahkan yang ketiga bisa menjadi seorang yang mengabdi kepada masyarakat. Mengabdi ke masyarakat ini banyak caranya. Ada yang secara vertikal, ada secara horizontal. Kalau vertikal ya kita bisa memberikan kritik kepada penguasa yang mungkin hari ini tidak bisa mendengarkan dengan baik aspirasi dari masyarakat. Itu salah satu jalan dakwah yang bisa kita tempuh dengan berjihad tadi. Tentunya tidak sebatas demo atau aksi yang berteriak-teriak begitu ya, tapi membawa substansi masalah yang membuat kita bisa menunjukkan mana yang masalah, mana faktanya, dan mana solusinya. Lalu kemudian aksi horizontal, macam-macam. Aksi-aksi sosial, seperti bina desa, kemudian aksi-aksi lingkungan,
aksi-aksi yang lain itu banyak sekali. Jadi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk berjihad dan berdakwah di dunia mahasiswa. Belum lagi pilihan yang lain, gabung di organisasi dakwah itu udah konkret tuh, di LDF. Kalau di BEM HMJ bisa nggak? Bisa lah, masa nggak bisa? Namanya dakwah itu bisa di mana aja. Dan nggak harus nunggu sempurna. Tapi yang perlu digarisbawahi seperti yang kita bahas dalam materi tadi, kita harus punya semangat yang kuat untuk menuntut ilmu, juga bisa menempatkan posisi. Ya. Tidak juga menjadi orang yang paling merasa paling ketika baru saja memulai proses berdakwah ini. Jadi kita harus rendah hati, tetap tawadu. Tadi sudah ada banyak poin-poinnya, nanti teman-teman hadis yang dijanjikan untuk anak-anak muda yang masa mudanya itu tidak dihabiskan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Bahkan ketika hatinya terpaut dengan masjid, maka Allah akan menaunginya ketika di hari akhir nanti. Nah, masjid itu juga salah satu simbol dakwahnya anak muda. Jadi jangan sampai anak-anak muda ini, apalagi mahasiswa ya, itu jarang banget pergi ke masjid, apalagi masjid kampus. Usahakan itu jadi tempat kalian ngecas, bukan hanya ngecas gadget, tapi ngecas iman, ngecas ilmu, kemudian ngecas pemikiran. Karena banyak sekali sekarang kita temukan medan-medan dakwah yang ada di masjid-masjid di kampus. Itu mungkin yang pertama. Saya kembalikan ke Zikri. Baik, terima kasih Kak Teguh ya atas jawabannya. Mungkin semoga Saudara Syarif bisa menyerapinya dan bisa dipahami ya jawaban dari Kak Teguh tadi. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya Kak ya. Ini juga dari room chat. Assalamualaikum, nama saya Kopales. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana cara pemuda sekarang mempresentasikan kemauannya tapi enggan lewat organisasi, namun lewat media lain? Nah, mungkin bisa dijawab sebentar. Silakan. Mau lewat apa? Anak muda itu kalau mau menang sendiri itu nggak bakal jadi apa-apa. Tadi kita udah banyak bahas materi ya. Kalau teman-teman memperhatikan, salah satu cara yang paling efektif untuk melejitkan potensi ya dengan bersama-sama. Salah satunya organisasi. Nggak ada tuh orang yang individu lalu bisa berprestasi dan berimbas banyak pada orang lain. Bahkan salah satu indikator keberhasilan di masa kini dan akan datang yang diriset oleh ilmuwan di Amerika, keberhasilan orang itu sekarang ditentukan salah satunya dengan kemampuan emosional, kemampuan berkomunikasi, dan itu artinya kita bertemu dengan orang banyak dan lebih intens di organisasi. Jadi organisasi itu media yang paling efektif untuk bisa melatih kita menjadi sosok yang lebih menajamkan potensi. Jadi kita nggak boleh merasa paling hebat sendiri, lalu nggak mau berinteraksi dengan orang lain, nggak mau gabung organisasi, cukup di kelas. Nah ini pemikiran yang kelihatan maju tapi sebenarnya jauh mundur ke belakang. Karena organisasi ini tempat yang kita akan selalu temui. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti kita akan ketemu dengan organisasi. Kita masuk sekolah, itu sekolah yang diorganisir oleh kepala sekolah. Dia punya struktur kepala sekolah, dia punya wakil kepala sekolah, kepala TU, punya guru, punya siswa, itu semua diatur dalam sebuah mekanisme organisasi. Kita masuk kerja, ada manajer, ada pimpinan, ada owner. Itu juga melakukan mekanisme organisasi. Nggak mungkin kita bisa menghindari yang namanya organisasi. Makanya kalau sekarang masih muda, ya maksimalkan berorganisasi. Jangan merasa hebat sendiri, walaupun kita punya kemampuan barangkali di atas rata-rata. Ya, tapi kemampuan itu nggak ada artinya kalau kita hanya pakai untuk diri sendiri. Karena potensi kita itu besar banget. Dan sayang banget kalau misalnya cuma dihabisin untuk diri sendiri. Ya, jadi kalau menurut saya tetap harus organisasi. Kalau kita mau sendirian ya kita mau jadi apa? Orang sholat aja dianjurkan berorganisasi. Apa berjamaah kan itu terorganisir tuh. Nunggu takbir dari imam atau ababa dari imam baru kita gerak. Nah itu salah satu cara yang efektif mempelajari betapa pentingnya organisasi. Kenapa? Pahalanya aja 27 kali lipat dibandingkan sholat sendiri. Itu gambaran betapa pentingnya organisasi dibandingkan gerak seorang diri. Kayak gitu, Azikri. Baik, mungkin semoga penanya ya pada Kokoh Alex mungkin bisa dimengerti tadi, bisa diserapi juga jawaban dari Kak Teguh. Untuk mempersingkat waktu juga ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya hal kecil apa yang terlebih dahulu harus diperbaiki oleh pemuda untuk mampu menjadi agen perubahan? Seperti itu, Kak. Mungkin bisa langsung dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal kecil apa yang pengen diperbaiki gitu ya? Kalau dari saya itu selalu
meyakinkan sumber kekuatan itu ada di hati. Kalau menurut saya kondisinya yang harus diperbaiki seorang anak muda itu hatinya dulu deh. Jadi jangan sampai kita lebih najemin logika, lebih najemin fisik, tapi hati kita itu rapuh. Nah, hati ini kan erat kaitannya dengan iman. Makanya di buku yang lain, dan Ana dan kawan-kawan pernah nulis namanya buku Bangkitkan Hati Gerakan Indonesia. Jadi di buku itu adalah gambaran bahwa gerakan-gerakan yang kita bangun di organisasi itu dasarnya dari hati. Jadi kalau pengen menjadi agen perubahan, yang harus diperkuat pertama kali itu hati kita dulu. Karena sumber energinya itu di situ. Kenapa Anda bilang di situ? Karena kalau sumber energinya itu ada di logika, logika itu kalau berbentur dengan logika, pasti akan berbenturan. Tapi kalau hati ya, kalau kita sudah memiliki hati yang kokoh, langkah apapun, itu pasti bisa kita lakukan. Bahkan hal-hal yang di luar logika bisa kita lakukan. Ya orang-orang kalau lagi jatuh hati kan seperti itu. Nah, menurut Ana yang paling penting di awal ini untuk kemudian bisa kita lakukan dalam menjadi agen perubahan gitu ya. Tadi kita mengubah pengen Indonesia ini dalam situasi krisis ini bisa menjadi negara yang kemudian bangkit dan menjadi negara yang madani, itu perlu sebuah perubahan. Nah, perubahan ini dasarnya harus kokoh nih, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh separuh-separuh. Apa itu? Ya lewat hati kita. Kalau menurut saya hal yang harus diperbaiki itu hati kita. Karena kata Rasul sendiri kan dalam hadisnya, dalam diri kita itu ada segumpal daging yang dia kalau baik, maka dia baiklah seluruh tubuh kita, tapi kalau misalnya buruk, ya buruklah seluruh tubuh kita. Apa itu? Ya hati. Makanya hati ini menjadi yang paling penting harus kita perbaiki. Jadi kalau misalnya hari ini kita mudah sekali jatuh kalau dicaci, tapi mudah sekali terbang kalau dipuji, nah ini berarti tanda-tanda hati kita sedang sakit. Makanya ini harus diperbaiki. Caranya gimana? Ya sebagaimana kalau misalnya kita ngejaga fisik dengan makan, menjaga pikiran dengan belajar dan membaca, juga diskusi, maka hati kita harus diberi nutrisi yang cukup. Lewat apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tadi, dalam peperangan itu tidak melulu soal strategi pemikiran, tidak melulu dengan fisik yang prima, tapi dengan kekuatan hati yang utama, kekuatan keimanan, kekuatan keyakinan yang letaknya ada di hati. Kalau hati kita sudah mantap, maka energi kita akan luar biasa lewat apapun medianya. Nah, jadi dalam menuju situasi kita ingin menjadi agen perubahan, maka yang kita harus mantapkan adalah hati kita. Lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan, lewat zikir-zikir yang kita lakukan, maka hati kita insya Allah akan semakin mantap untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik dan yang baik menjadi jauh lebih baik lagi. Ini yang menurut Anda penting sebelum menjadi agen perubahan. Kondisikan hati kita untuk menjadi hati yang siap menghadapi benturan-benturan yang akan kita hadapi ke depan. Termasuk hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, hal-hal yang bahkan bisa membuat kita terjatuh sejatuh-jatuhnya. Dan itu bisa dibangkitkan dengan hati. Makanya divisi itu, Ane dan kawan-kawan menulis, hati duluan yang harus dibangkitkan, lalu kita bisa menggerakkan Indonesia ke depan. Karena apa? Karena disitulah sumber kekuatan. Kayak gitu, Mas Zikri, kita bisa lanjut. Oke. Baik, terima kasih juga Kak atas jawabannya. Oke, mungkin sampai saja. Semoga peserta yang menanyakan tadi bisa diserap ya, bisa mengerti juga tadi jawaban dari Kak Teguh. Oke, ini selanjutnya lagi Kak. Ini agak panjang. Kak, saya mau bertanya. Sekarang ini banyak cara untuk bisa eksis sendiri. Ada media-media yang mendukung untuk itu. Mungkin hal ini di sisi lain menjadi sebuah tantangan bagi organisasi untuk bertahan membangun sebuah gerakan bersama. Menurut Kakak, apa yang bisa menjadi interest agar pemuda masa kini mau untuk bergerak bersama-sama, bukan justru meruncingkan individualismenya? Seperti itu. Ya, untuk bisa bergerak bersama, tentunya kita harus menemukan kegelisahan yang sama. Jadi, kita boleh sedikit menyampingkan tentang perbedaan-perbedaan yang ada, misalnya tentang perbedaan paradigma pemikiran dan sebagainya, tapi kita fokus pada kekhawatiran yang sama gitu. Tapi juga sesekali boleh kita berdebat perbedaan point of view, perbedaan paradigma, karena kan sekarang eranya sedang open minded gitu kan, seolah-olah yang tidak ikut gagasannya dianggap tidak open mind. Nah, itu sering sekali terjadi. Yang dianggap ilmiah ternyata standar ganda. Nah, itu banyak banget. Nah, menurut Anda, sekali-kali kita harus move on dari situasi seperti itu. Kita tidak boleh terlalu lama berdebat dengan situasi seperti itu. Kita fokus pada
mencari kekhawatiran yang sama. Contoh misalnya hari ini kita menghadapi situasi pandemi kan. Ini kan khawatirnya sama nih. Akhirnya kita bisa berkolaborasi. Banyak kok contohnya di beberapa waktu belakangan ini kan kolaborasi antar komunitas pemuda itu banyak banget. Apalagi antar lembaga. Mudah banget karena musuhnya sama nih, COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan? Kampanye protokol kesehatan, kemudian mendukung referensi tentang ekonomi kreatif yang bisa memperbaiki kondisi kantong-kantong masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi kalau media-media yang mengangkat kayak eksistensi seorang diri itu sebenarnya itu hanya pelampiasan karena mereka tidak menemukan kekhawatiran. Seseorang tidak menemukan kekhawatiran karena dia tidak ngeh di sekitarnya itu ada permasalahan. Nah, problematika umat yang terbesar hari ini adalah, masalah terbesar yang kita hadapi hari ini adalah ketika masyarakat tidak sadar di sekelilingnya banyak masalah. Nah, tugas kita adalah menyampaikan itu, memberikan informasi tanpa menggurui, memberikan perbedaan antara yang benar dan yang salah, tanpa membuat pihak lain yang mendengarkan itu seolah-olah kalah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita temukan kekhawatiran yang sama, temukan kegelisahan yang sama, karena ketika kita sudah menemukan kekhawatiran dan kegelisahan dari seorang pemuda, maka itu pertanda akan ada perubahan setelah itu. Ini yang pertama. Lalu kalau misalnya interest apa yang kita perlukan untuk anak-anak muda itu mau gerak sama-sama. Tadi kalau sudah kita temukan kekhawatiran yang sama, yang kedua, kita tidak perlu memaksakan semuanya harus sama. Kalau tadi kekhawatirannya sama nih. Nah, poin selanjutnya, kita tidak perlu memaksakan semuanya sama. Apa yang tidak perlu sama? Metode berjuangnya. Ini contoh nih, penyakitnya aktivis itu selalu dengan mudah memberikan judgement kepada mahasiswa yang tidak aktif itu sebagai orang-orang yang hedonis, orang-orang yang apatis, orang-orang yang pasifis. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Seolah-olah mereka lah orang yang paling tinggi derajatnya dalam dunia gerakan mahasiswa, dan mereka yang tidak terlibat dalam gerakan tuh dianggap tidak punya kontribusi. Nah, ini yang perlu diperbaiki paradigma seorang aktivis kampus. Jadi pola kita harus mulai dengan memberikan kesempatan mereka yang tidak bersama-sama kita di medan juang yang sama untuk tetap memberikan mereka kontribusi di medan yang mereka senangi. Gimana caranya? Ya ini, cara kita memandang situasi lapangan ini diolah dengan berbagai referensi. Boleh dengan literatur-literatur di buku atau dengan diskusi satu sama lain dengan situasi yang nggak perlu formal, tapi situasinya mengenal gitu. Di kampus misalnya, kita ngadapin kemarin teman-teman di Unmul ngadapin yang namanya SPI, ya kan? Nah, cara berjuangnya ada yang demo, ada yang ngeluarin opini di medsos, ada yang berjuangnya dengan meme, ada yang berjuangnya dengan doa, dan sebagainya. Ini ngomongin teknis sih sebenarnya, tapi garis besarnya tadi bisa dicatat ya, bahwa tidak perlu memaksakan semuanya sama. Jadi biarkan teman-teman itu berkontribusi lewat bidangnya mereka gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi hakim yang seolah-olah membuat mereka itu harus sama dengan apa yang kita inginkan. Ini membuat perpecahan itu terjadi. Gitu ya. Yang pertama, temukan kekhawatiran yang sama. Yang kedua, tidak perlu membuat semuanya sama dalam konteks metode perjuangan. Dan yang ketiga, pastikan tujuannya sama. Tujuannya sama. Kalau yang pertama kekhawatirannya sama, yang kedua metode berjuangnya tidak harus sama, dan yang ketiga pastikan tujuannya sama. Nah, tujuannya sama ini caranya gimana nyampaikannya? Ya komunikasi, silaturahmi, ya konsolidasi, ya diskusi, ya musyawarah, hingga akhirnya titik temunya itu dapat. Nah, menurut Anda 3 hal ini bisa kita lakukan agar individualisme itu bisa terkikislah di sekitar kita. Apalagi eranya sekarang eranya kolaborasi. Walaupun memang era kolaborasi ini menjadi tantangan tersendiri karena kita bisa melihat elemen-elemen gerakan itu punya warna spektrum yang macam-macam gitu ya. Ada yang liberal, kemudian ada yang sangat konservatif, ada juga yang progresif, ada yang kemudian moderat, cari aman. Nah, ini menjadi seni tersendiri menurut Anda untuk kemudian bisa kita hadapi ke depan. Karena Indonesia itu akan madani tidak boleh dan tidak akan mungkin bisa kita kerjakan sendiri. Itu perlu ada kolaborasi dengan pihak lain. Sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih tadi kan ya, merebut Konstantinopel, tidak juga harus memaksakan semuanya harus sama setelah direbut. Justru malah dengan keberagaman yang ada, beliau memberikan
contoh bagaimana pemimpin yang adil, yang akhirnya bisa membuat perdamaian dan akhirnya kemakmuran itu hadir di bumi Bizantium yang direbut lewat Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Menurut Ana 3 hal itu ya, jadi bisa dikembangkan, tapi menurut Ana 3 hal itu cukup penting buat teman-teman agar individualisme di sekitar kita itu bisa hilang dan itu akan berubah menjadi kolektivisme, menjadi gerakan kebersamaan, gerakan kolaborasi, gerakan gotong royong sebagaimana yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa kita di Indonesia. Ya gitu, Azikri, kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, ini mungkin terakhir ya Kak dari Ana ya. Ini Ana ingin bertanya juga. Ini terakhir juga Kak ya, karena waktu sudah menunjukkan 9:30 malam ya. Ya. Oke. Ini pertanyaan Ana. Untuk menyongsong ya Kak, 100 tahun Indonesia, 100 tahun Indonesia Madani, menurut Kakak nih, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut Indonesia Madani di 100 tahun Indonesia Merdeka? Itu kan juga di 100 tahun Indonesia Merdeka itu juga kan kalau nggak salah kita akan dihadapi yang namanya bonus demografi gitu kan kayak. Nah, menurut Kakak itu apa nih? Apa yang harus kita persiapkan untuk Indonesia Madani di 100 tahun Indonesia Merdeka itu, Kak? Yang pertama tentunya kemampuan kita harus terus diasah ya, karena kita harus segera memantaskan diri, karena tongkat estafet kepemimpinan bangsa itu mau nggak mau akan hadir ke kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, 10-20 tahun lagi, kitalah yang hadir dalam percaturan politik, percaturan kepemimpinan di bangsa kita. Mau di tingkat nasional, tingkat provinsi, bahkan daerah, bahkan kampung. Itu harus kita persiapkan kemampuan kita, kalau saran Ana, yang harus kita perkuat daya literasi kita. Anak-anak muda ini kan tantangannya sekarang daya dia untuk membaca itu sangat lemah gitu ya. Walaupun minat bacanya itu tinggi. Jadi ngebaca grup WA itu tahan, tapi ngebaca buku nggak tahan. Nah, itu bukti bahwa kata Pak Anies Baswedan ya, kita minat bacanya tinggi, cuma daya bacanya rendah. Kita baca WA, baca timeline medsos itu bolak-balik berjam-jam. Tapi kalau baca buku, dayanya tuh rendah. Cepat ngantuk, cepat bosan, dan seterusnya. Daya literasi harus kita perkuat. Karena kalau kata Pak Dahlan Iskan, di tahun 2011 itu dalam sebuah seminar nasional ekonomi bebas korupsi oleh FEB UGM, waktu itu beliau menyampaikan dalam video conference, untuk menjadi pemimpin di masa lalu, kita cukup menjadi seorang penjilat. Kita dekat aja dengan penguasa, kita benerin apa yang dia omongin, kita pasti jadi pemimpin juga. Untuk menjadi pemimpin di zaman kita sekarang ini ya, di era sekarang yang kita hadapi ini, cukup menjadi orang yang populer. Menjadi orang yang punya banyak followers, punya banyak fans. Kita bisa menjadi pemimpin. Nah, itu mulai kelihatan tuh anggota dewan kita banyak dari kalangan artis, kalangan influencer, mulai banyak muncul menjadi pemimpin-pemimpin legislatif maupun eksekutif. Nah, di masa yang akan datang, yang menjadi pemimpin adalah mereka yang punya track record yang jelas. Karena yang memilih mereka sudah semakin kritis. Makanya saran Ana untuk menuju Indonesia emas 2045, ya, kita menjayakan Indonesia 2045, yang pertama kita kuatkan kembali daya literasi kita. Kita harus terbiasa membaca, harus terbiasa berdiskusi, dan terbiasa menulis. Seimbangkan itu. Jangan sampai satunya ditinggalkan. Kita asik baca, tapi kita nggak mau diskusi, apalagi nulis, ya kan? Kita suka nulis, kita suka diskusi, tapi nggak pernah ngebaca. Nah, jadi jangan sampai saling meninggalkan. Pertama, perkuat daya literasi, karena itu dasar kemampuan kita. Kalau kita sudah punya banyak referensi, pasti solusi itu tinggal pilih gitu. Mana masalahnya? Ini solusinya karena referensinya kayak gini. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah mematangkan strategi. Mematangkan strategi ini bisa ditunjang dengan silaturahmi, bisa ditunjang dengan terbiasa melakukan penajaman narasi, entah itu dengan berargumentasi dalam forum-forum diskusi ya, atau dengan cara kita membuat prasasti dari narasi kita. Buku, tadi masih kaitannya dengan poin pertama dengan literasi. Tapi menurut Ana strategi ini penting, karena kita perlu uji gitu. Misalnya teman-teman punya ide, 2045 itu apa sih? Kan kalau di kami misalnya, mereka punya niatan untuk menjayakan Indonesia 2045. Emang gimana sih jayainnya 2045? Oh, ternyata ini turunannya.
itu pernah ada tuh referensi tentang Jayakan Indonesia 2045 dari kami, itu turunannya ada semacam blueprint ya lah. Dan ternyata itu juga ada dari Bappenas, juga ada bagaimana menjayakan Indonesia 2045. Dari Golkar pun ada menjayakan Indonesia 2045. Tinggal strategi mana yang paling relevan, strategi mana yang paling efektif. Nah, strategi ini semakin banyak, itu semakin baik. Artinya semakin banyak alternatif yang bisa kita jalankan sebagai anak bangsa untuk menuju Indonesia 2045. Yang terakhir, perkokoh visi kita. Visi kita ini apa sih untuk 2045? Apakah visi individu kah? Atau visi kebersamaan atau gimana? Tapi level tertinggi dari sebuah kepemimpinan itu adalah kita memiliki visi yang menjadi visi bersama. Tadi contoh visi kita menjaga Indonesia 2045 itu kan visi menjadi visi bersama. Tapi gimana cara kita menajamkan visi itu? Nah, visi 2045 itu kan masih terlalu umum ya. Nah, tinggal kita nih gimana cara nuruninnya. Dari visi itu kan bisa nurun nih kayak gini. Dari visi misalnya antum punya visi menjadi manusia yang bermanfaat. Dari visi itu bisa turun ke misi. Dari misi itu bakal kita susun tuh. Menjadi manusia bermanfaat itu apa kita lakuin? Pertama, menjadi mahasiswa yang prestatif. Menjadi organisatoris yang kontributif. Menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Misalnya itu misinya. Jadi visinya menjadi manusia yang bermanfaat, misinya 3 tadi. Programnya apa? Diturunin. Program selalu turun di kelas, tidak pernah bolos. Misalnya itu program. Nah, kemudian nanti setelah itu program-program yang lain nyusul. Nah, jadi setelah visi, misi, program, barulah dituliskan dalam sebuah narasi. Nah, narasi inilah yang kemudian kita sebut dengan proses mengukuhkan visi itu. Jadi jangan sampai kita punya cita-cita tapi nggak mampu dinarasikan. Sehingga orang bingung, nih cita-citanya apa sih Indonesia 2045, tapi nggak ada narasinya. Akhirnya dianggaplah istilah yang namanya utopis, mimpi tanpa aksi. Nah, 3 hal itu menurut Anda bisa kita lakukan dari sekarang. Kita perkuat daya literasi, kita tajamkan strategi, lalu kokohkan visi lewat narasi-narasi yang kita bangun dalam situasi berbangsa dan bernegara. Dan Indonesia Madani itu sebenarnya sudah lama kita dengarkan dari para pendahulu, bahkan ayah ibu kita. Bisa jadi Allah takdirkan itu kita yang akan menjadikan Indonesia ini madani, atau bahkan Allah menakdirkan kita hanyalah jembatan menuju generasi yang membuat Indonesia madani. Tapi apapun itu kita nikmati semua, kita syukuri semua. Apapun yang Allah gariskan itulah yang terbaik untuk kita, maka tidak perlu menjadi hakim pada diri kita sendiri. Jadi kita serahkan semuanya pada Allah, yakinlah Allah pasti menolong kita kalau kita menolong agama Allah, dan Allah bahkan mengokohkan kedudukan kita. Dan kemenangan itu pasti datang ke orang-orang yang beriman, maka jangan sampai kita tinggalkan keimanan ini. Karena banyak orang-orang yang dituliskan dalam sejarah, bahkan dalam Quran, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya reputasi, orang-orang yang punya jabatan, itu sangat mudah dilenyapkan oleh Allah, dan akhir hidupnya dia tidak memegang iman. Maka hal yang harus kita yakinkan hari ini sebagai seorang muslim di Indonesia, maka kita harus punya iman yang kokoh, kita punya prinsip kenegarawanan yang kuat, dan akhirnya kepemimpinan itu bisa hadir di tangan kita, karena memang Allah punya alasan, dan kita sudah berjuang, dan akhirnya kita bisa membuat Indonesia madani dengan kaki dan tangan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya tadi penyampaian dari narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian ya diskusi online kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yaitu Kak Teguh ya. Kak Teguh atas penyampaiannya. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa menjadi tolak ukur untuk kita ya. Bisa menjadi dorongan juga untuk kita sebagai pemuda gitu ya. Sebagai pemuda untuk bisa memajukan bersama-sama Indonesia yang lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada malam hari ini, yang sudah menyempatkan waktunya untuk merelakan juga waktu istirahatnya untuk kita bersama-sama berdiskusi gitu ya, berdiskusi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman penyelenggara, yaitu teman-teman dari tim Aksara Berau, teman-teman dari ITJ Samarinda, dan teman-teman dari Fortim FK Unmul. Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk follow Instagram mereka untuk bisa mendapatkan info-info lebih lanjut ya tentang agenda-agenda yang mungkin bisa kedepannya bisa kita ikuti lagi dan dengan materi yang lebih menarik lagi seperti itu. Oke teman-teman,
Mungkin cukup sekian ya dari saya. Mungkin sebelum kita tutup diskusi online kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dengan membaca doa keperluan majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dan disempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian dari Ana ya, teman-teman. Kurang lebihnya Ana mohon maaf apabila Ana ada salah kata, itu hanya dari diri Ana semata, dan apabila ada kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.